warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok apa? Kelompok 3 dan di sini kita mau menceritakan tentang Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hasan. Saya Sylvia Fiolina. Nama saya Mati Kemadila. Nama saya Muhammad Rafi Manuwa. Nama saya Noval Hafiz. Udah, langsung aja kita ke dalamnya ya. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika, terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya bersama dengan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Kian waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rashid. Apa kabar sahabatku? Alhamdulillah baik Rashid. Bagaimana denganmu? Usaha saya seperti yang kau lihat. Oh, tepat sekali. Aku membawa kabar gembira untukmu, kawan. Kawan gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut menumpang di kapal itu. Maksudmu kita akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Aku sangat ingin pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Bolehkah aku merantau ke negeri Jepang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Kenapa tiba-tiba Malin? Gimana nasib ibumu? Insya Allah ibu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid dengan menumpang kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai. Baiklah Malin, jika itu keputusanmu, ibu akan merestui kamu. Semoga kamu di perjalanan baik-baik saja. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuatnya bahagia. Malin janji bu. pada keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Rashid, sekarang kita sudah di sini. Terus kita mau kerja apa di sini? Aku tidak tahu Malin, kita harus kerja apa? Kita harus berikhtiar aja. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hei anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang puas seperti kalian. Apa kalian bersedia? Sungguh Tuan, apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukur hati saya apabila Tuan sudi menerima kami berdua untuk bekerja di rumah Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin Kundang dan sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh. Bila Malin dan Rashid, kalian berdua ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan esok hari. Baiklah Tuan. Ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan,
Ia mulai tertarik kepada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Karena kesuksesannya, Putri pun semakin jatuh cinta pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok laki-laki yang tak asing baginya. Laki-laki itu tak lain adalah Rashid, sahabat namanya. Kok itu? Malin, wah ini benar kau sudah sukses ya sekarang. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati istri payahku. Kau lihat wanita di sampingku? Ia adalah putri saudagar yang ingin menjadi istri. Cantik bukan? Iya, kau sekarang telah menjadi orang hebat Malin, aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Awi Malin telah pulang ke kampung halamannya. Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin, anakku telah kembali, Mak. Benarkah itu? Kau tidak berkata dusta kan? Sungguh, aku tidak membohongi, Mak. Rashid, kau temani emak ke tepi pantai. Baiklah, Mak. Terus Mande. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak pantai. Malin, kau kah itu nak? Ya, siapakah itu? Tak tahu lah. Mungkin pengemis yang mengaku aku mengenal diriku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu ini? Apakah wanita itu adalah ibumu? Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin, ini ibumu nak. Sudah kau lupakan kau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan kamu nak. Nyawa kau pengemis. Kau bukan ibuku. Ya Tuhan, apa yang Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. telah terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ia bukan anak anakku, maafkanlah ia. Tapi jika ia adalah putra kandungku, maka hukumlah dia. Kenapa bisa gini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku kok baik-baik saja? Sebenarnya apa yang terjadi, Kanda? Aku sungguh tak mengerti, Dinda. Alam sepertinya marah pada kita. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dimiliki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Ini aku ibu, aku telah berharap padamu. Akhirnya, Malin pun berubah menjadi batu.